Sing jemaah haji. Iya, ayo ngeterne surat itu. Lah aku wis maca pengumumane KJRI jarene anu tenanan. Mana? Sudah ditangkap siapa? Lah itu. Kowe kono surat-surat ngono ki apa Ibu? Surat polisi, Bu. Iya, soalnya minggu depan aku mau ke Polri. Ini sudah ditangkap Pak. KJRI Pak. Sudah semua ya? Aku udah kirim ke pemeriksaan saya. Ini udah kopian ya sayang ya? Udah. Oke, siap. Nah ini cuma sampel aja. Wes mau pulang dulu. Oh iya wes, hati-hati sayang ya. Oke. Ini sebenarnya udah salam dari anak KJRI katanya Oh, siap. Aku di sebelahnya Pak Tony. Oke, rapopo. Pinjem Pak Tony. Nggih. Sampai sekarang. Tak kuat. Semuanya kopi ya? Iya. Iki waktu itu soalnya sing loro mendadak. Iya, Seluruh mendadak belum? Iya, aku udah baca itu dari BNI, KJRI. Saya ketangkep itu gak diomongi sapa? Ya belum, makanya kan kapan hari itu kan tanya ke Pak Martin. Nah kita kan mau nanya kan jelas nggak bisa. Oke. Dan makanya ini acara ini ambil dari mana? Ciluk kok gitu. Asalnya punya saya. Ini surat Soalnya selain jamaah kami, guru kami juga menunggu aku bilang nanti saya kalau ada info dari Pak Martin saya update. Ya. Soalnya di grup kita beberapa grup itu ada yang namanya di grup kreditor itu loh. Apa kreditor mana? Itu loh alian dari travel. Oke. Ya. dari umur 16 tahun aku nggak pernah komunikasi. 16 tahun aku Oh ini teman saya yang di sini Pak. Teman saya yang Bu, ini Bu. Emang ini tuwek dhewe dua plek cuwilik aja. Awet enom to wong iki. Hah? Muga-muga ndang mlebu ndek rumah Tuhan ya. Amin. Muga kuwi tok men, nek iso liyane. Terima kasih. Tapi ada suaranya, ada lipat tanah. Sebentar Bapak nih karena Bapak kehadiran di sini kan ini saya mau membahas tentang ini jemaah haji Pak. Sudah pernah dengar belum? 150 jemaah haji ditipu oleh travel. Per orang itu 82 juta. Bukan dosa. $280.000 Hongkong, Miss. Iya keliru ngomongnya sih Hongkong Pak. Yang kemarin pemberangkatan tahun. Saya berangkat kemarin tahun 2023. Travel itu. Berarti 160 Iya, sekitar 160 juta per orang Pak. Dan tidak terungkap. Iya, ini 80, 82 per orang nggak sama. Ada yang Makanya saya pingin nih dari RRI. Loh iya butuh Bapak ngomong dong kan Bapak sebagai Radio Republik Indonesia. Ini ya, saya akan menggali data dulu. Ya, data yang ada silakan Bu Anu Mbak. Siap. Silakan data ini sebagai data awal saya. Saya tidak serta-merta kemudian serta-merta. Dan nanti saya akan komunikasi juga dengan siapa? Mereka sudah punya pengacara nih Pak Martin Simanjuntak. Jadi tolong digeber lebih lagi. Nggih, pengacara mereka ada Martin Simanjuntak. Jadi jumlahnya berapa orang di sini? yang di kita sendiri 50 Pak. Yang perwakilan ikut saya kan mungkin mereka punya grup-grup sendiri nih. Dari 150 dibagi. Nggak tahu ikut siapa-siapa. Bapak Ekon ngomongin.
Cekelono Pak. Ya. Iki karo iki Ndek Pak Pak Wados. Nanti aku pengen ngobrol-ngobrol di kono ae lah. Iya, berapa Pak cekelono Pak? Iya, iya. Soalnya mikir loro Pak, beda aliran Pak. Ngono lek wong Republik Indonesia sekalian ngerjain. Iya, iya. Lho wes, ngono tok. Iya. Ayo wes, bye-bye. Enggak, cuman Iya wes, wes. Jadi ada beberapa grup yang dibagi oleh mereka sendiri. mereka ini Mereka adalah para pekerja migran Indonesia. yang ada di Hong Kong Betul. Jadi semuanya di Hong Kong, Pak. 150. 150. Betul. Jadi yang selama ini sama Mbak Yuni berapa? 50 kurang lebih. 44. 44. Datanya sudah ada di Mbak Yuni semua. Betul, sudah, Pak. Dan data yang bayar berapa rupiah rupiahnya Sudah, Pak. Sudah, Pak. Bahkan ini ada surat-surat cinta dari pacar saya. Saya pengen lihat dokumennya, bisa nggak satu aja? Satu aja. Ini yang dari kantor polisi. Nggak, Besar. yang setor. Yang punya aku aja, yang punya aku. Udah. Nih di sini kan ada uangnya juga, Pak. Ada nih mereka semua itu yang bawa itu. Nggak, yang setor itu. Iya. Ini setor ke siapa? Ya ke travel. Iya, ke travelnya, travel di sini juga. Iya. Travel itu paradis itu jadinya paradis. Makanya ini kan kayak mengambang nih Pak, katanya tertangkap, tapi kok KJRI tidak memberitahukan pada korban. Mereka itu sebagai korban kan ingin tahu. Total 82 ini ya. Iya. Dan itu jumlahnya 150 orang. 144. Itu ada di Hong Kong semuanya ya. Iya. Sampai ada yang stroke Pak. Bahkan hampir meninggal dunia kalau yang nggak kuat-kuat itu. Positif Ini yang tanda terima yang selama ini siapa yang terima ini siapa namanya? Sri Sumartini. Sri Marsti Sri Sumartini. Sumartini, orang Indo. Dan itu kerjanya di travel ini. Iya. Ini pusatnya di mana ini? Di Simcacoy. Sudah tutup. Orang udah tutup, udah buyar. Juga udah kemana nggak tahu, kabur udah. Iya, nggak tahu kemana. Terus bosnya juga udah pulang di Jepang. Yang punya travel udah pulang ke Jepang. Dia travel nggak tahu kemana. Lanjutkan lagi. Oh, karena ini delik perkaranya itu sempat diketawain orang tidak akan pernah terungkap Pak. Dan mereka sudah berkoar-koar. Sebenarnya kejadian ini Februari Maret ya Bu ya. Tahun berapa itu? Mbak? Tahun ini Pak. Tahun Tahun ini kan Pak. Jadi dari Februari itu sudah mulai terungkap, tapi mereka antara percaya dan tidak. Maret antara percaya dan tidak. Akhirnya April itu bergejolak. Ya, soalnya penentuan dia udah mengumumkan bahwa tidak berangkat, terus uang mau dikembalikan setelah bulan haji 5 bulan sampai 6 bulan. Berarti kan bulan ini sama bulan besok perjanjiannya. Kasus-kasus yang seperti itu kan tidak hanya terjadi di sini. Jadi kasus-kasus seperti ini beberapa pernah terjadi kasus di Indonesia dalam pengurusan uang. Iya. Pernah teringat dengan Gold Quest dulu? Iya. Pohon emas. Iya. Nah itu hampir sama, kemudian itu kan multi level marketing ya. Iya. Tapi pusatnya di mana, katakan seperti itu saya nggak tahu. Tapi yang jelas masyarakat waktu itu semuanya di kalangan akademisi, di kalangan birokrat banyak korbannya gitu. Iya. Begitu tutup pusatnya Gold Quest, pusatnya yang Pohon Emas di Malang itu juga waktu itu hancur, nggak karu-karuan. Akhirnya duit yang diinisiasi dalam berupa arisan hilang semuanya. Itu kan bisnis ya. Iya. Nah, Kalau ini kan baru pertama kali. ya gini ini saya nggak, mudah-mudahan nggak ada ya, tapi mudah-mudahan ini yang terakhir kalinya. Tapi kasus-kasus yang seperti ini itu kan banyak juga kan bergedok arisan, bergedok bermacam-macam. Nah saya khawatir ini bergedoknya dalam hal untuk jamaah haji. Kalau ini sih pertanyaannya kayaknya tahun dari sebelum tahun memang makanya kita berani ngikutin travel ini karena yang tahun 2019 Oh pernah jalan. Iya, Nah ini berapa kali?
makanya kita itu bayar itu sebelum COVID atau ibu sebelum COVID saya udah soalnya 2019. 2019 waktu COVID itu langsung putus semuanya. Iya, saya daftar pertama P3 ya itu angkatan ngambil yang 2020 masih. Berarti kasus itu kan setelah COVID ini kan? Iya. Mungkin kantor waktu itu dalam Iya, keadaan. nah, terus dikejar sama dia katanya suruh lunasin tahun 2003 pemberangkatan, makanya pada dilunasin. Ini sudah lapor kemana saja? udah di mana-mana udah sampai mana-mana. Iya, KJRI pun dihadapkan seperti ini. Dia saya pastikan KJRI juga susah untuk jalan keluarnya. Ya, Karena apa? ya, Berhadapan dengan orang ini, agent travel ini kan hilang begitu saja kan begitu, nggak berbekas kata seperti itu kan. Iya. Tapi seharusnya KJRI waktu saya mau bikin akte, itu kan saya juga ada surat pengantar dari travel ini. Seharusnya KJRI kan tahu kalau ini travel ilegal atau enggak gitu. Saya waktu bikin akte tahun 2020 kan mau pemberangkatan itu aku bikin akte tambahan nama kan biasanya ada tambahan nama. Waktu itu kan nama saya cuma 1, terus katanya suruh tambah nama. Terus aku minta surat pengantar dari travel bawa ke KJRI minta tambah nama. Berarti kan kalau nggak ada surat dari travel pun tambah nama KJRI nggak menerima. Berarti seharusnya kan KJRI tahu itu agen ilegal atau bukan kan mungkin jadi bisa ngecek ini kok ada kemana-mana travel Ya. ini gitu. Ini travel Indonesia apa travel sini? Hongkong ini orang mana? Orangnya orang keturunan. Ya, yang jadi pertanyaanku adalah jikalau izinnya ke pemerintah Hongkong, kan nggak mungkin KJRI terlibat. Saya bukan membela KJRI enggak. Iya. Cuma saya hanya bertanya saja, kalau katakanlah ini travel Hongkong, katakanlah seperti itu kan ini di wilayah kekuasaan Hongkong kan begitu. Iya. Izin-izinnya. Nah, sementara di wilayah KJRI itu tidak menjangkau ke sana mungkin loh ya. Iya. Nah, cuman pesertanya ini adalah orang-orang kita, saudara-saudara kita kan begitu. Iya, karena kita percaya kan 2019, 2000 sebelumnya memberangkatkan gitu. Jadi nah itu percaya. Ternyata ini 2019 di Saudi sana di blacklist karena ada masalah dengan jamaah di Korea sama di Jepang. Nah, bos ini yang namanya Reda ini kan di Jepang juga ada travel, juga travel ban namanya. Nah, sebelum Paradis ini Pak, namanya travel ban. Nah, gara-gara di sana itu di backlist, mungkin bikin baru lagi namanya Paradis yang tanda tangan juga orang lain lagi gitu loh. Ternyata yang Paradis ini namanya bukan si Reda yang bos asli ini orang Hongkong namanya Mr. Wong. Nah, makanya yang jadi pertanyaan itu, ibu ya, pertanyaan saya, ini izinnya yang memberikan izin pendirian travel ini siapa? Kan begitu kan? Iya. Nah, Dan di Hong Kong tidak terdaftar. Tidak terdaftar. oh gitu ya? Ya, jadi waktu klaim klaimnya itu kan nggak terdaftar. Kasih Yana kan ngomong kan, nggak ada izinnya juga. Jadi nggak ada izin. Tapi masalahnya gitu loh Pak, masalahnya itu nih oke lah kita orang dalam tanda titik koma itu goblok lah. Nah ini orang-orang pinter yang mempromosikan ini nggak ngecek kah? Kan ada orang-orang pinter tuh di dalamnya. Iya. Sebelum nyampe dek kalian itu kan ada orang pinter. Iya. Yakin orang pinter itu tidak tahu? Lah makanya itu kan udah ditempuh jalur sama majikan aku yang kapan hari itu kirim surat lewat email yang di Masjid Pancai, dia pun juga nggak tanggung jawab. Tapi masalahnya nih gini loh Pak, ada orang kita promosi dan orang itu adalah orang utama di sini, bapaknya anak-anak, bisa dibilang gitu ya. Jadi apapun yang dikatakan oleh orang tersebut, mereka itu percaya. Kenapa saya selalu bilang saya nggak mau di-endorse Pak? Kenapa saya bilang saya nggak mau di ini? Karena kalau setiap apapun yang saya sampaikan pada mereka tuh makannya mentah-mentah Pak. Dan orang yang saya maksud tersebut sama seorang
yang punya wibawa besar Betul, figur membawa tertinggi. mereka untuk masuk ke sini. Secara langsung dan tidak langsung, saya tidak mendukung BPJS. Saya tidak suka Garuda. Tapi setelah saya masuk, saya lihat sendiri, saya praktekkan sendiri, saya tahu sendiri, saya masuk. Tapi kalau sampai ada apa-apa dengan Garuda ngapusi wong, Yorpe ngapusi wong, BPJS ngapusi wong, saya akan tampil di depan. Karena saya yang promosi. Betul, itu namanya Itu tanggung saya ya, jawab. Pak, ya? Namanya Itu tanggung saya. jawab. Kenapa? Saya promosi Garuda bagus, Mbak. Penerbangannya gini-gini. Kalau telat maka seperti ini. Wah, kalian semua berbondong-bondong Garuda. Nyampe di Garuda ditelantarkan. Komplainnya mereka ke siapa, Pak? Ke saya. Walaupun saya tidak di-endorse. Nggak mungkin saya nggak di-endorse kalau nggak dibayar. Saya mau teriak Garuda. Tidak mungkin. Betul. Tapi pada kenyataannya saya nggak dibayar Garuda. Saya berani. Yorpe, kenapa saya berani teriak? Boleh ditanyakan apakah saya dibayar Yorpe? Tidak. BPJS tidak. Kenapa saya sekali lagi saya selalu bilang? Karena kalau mereka salah, saya berani teriak. Kalau saya dibayar, kira-kira berani nggak saya teriak? Itu pertanyaan saya pada public figure tersebut. Yakin nggak dibayar? Kalau nggak dibayar, katakan itu salah, katakan itu benar, katakan itu tidak tahu. Jadi enak, mereka itu mengharapkan pada public figure. Betul. Mereka itu harapannya penuh. Kenapa langsung bayar? Jarine Pak Kai langsung loh terbang. Benar nggak, Bu? Iya. Di hari terakhir pun mereka masih menunggu. Kalau nggak diselesaikan nanti ya kalau ada masalah bisa diambil gitu. Orang India yang banyak uang kan takut kita udah masuk segitu. Soalnya Nanti udah cuma tua-tua, udah menunggu. tua-tua. Katanya mau diganti. 3 tahun. Saya. Terus 21, 22, 23 katanya kalau yang nggak dilunasin nanti Tidak tebang. dibayar orang India atau Maksudnya orang diganti. banyak uang. Ya, Iya maksudnya kan? di inde gitu. Takut. Maksudnya Orang banyak inde. gitu. Iya. Kita kan takut jadinya akhirnya punya uang nggak punya uang ya dilunasin. Dilunasin Gitu. ya. Iya. Yang saya pertanyakan itu adalah public figurnya. Kalau mereka udah lah saya katakan, kalau mereka pinter nggak jadi pembantu, sudah kelar. Iya. Jangan bilang mereka bodoh, goblok, apapun namanya. Kalau mereka pinter nggak jadi pembantu, Iya. mereka akan bisnis. Tapi yang saya pertanyakan, public figure ini tahu nggak? Si promosi siapa itu? Sumartini ya ada lain loh, yang lain. Lo dudono bapak elek kamu ngomong, ben dibongkar sekalian. Muhaimin itu kan orang yang itu tapi bilangnya tuh endingnya nggak tahu. Lah, yang dimaksud Miss ini kan tadi seperti itu. Padahal dia itu kalau Iya, iya. Bukan. Bukan itu, Pak. Itu jalurnya lain. Maksudnya kalau yang dimaksud figur utama yang kita, maksudnya gini, oh aku ikut organisasi ini namanya Miss Yuni, orangnya baik, mimpin imam. Oh ternyata emang Miss Yuni di Hong Kong maksudnya Rani kayak Pak Ya kan, nah, biasa kan dipercaya. orang yang ditugas di Hong Kong Kasih no mewakili- pamfletnya itu loh, Mbak. Yang ada fotonya dia itu, pamfletnya itu loh. Ada. Ada promosi di media sosial. ya, Kenapa itu kemarin- tidak kemarin disentuh? Katanya halal bihalal, katanya nanti itu pas berangkat nanti ada pengumuman. Iya, nanti aku saya yang Ya, saya ini kan- yang ini kan, saya kira gini, itu kan missing link saya kira. Bisa jadi yang public figurnya yang sampaikan tadi itu tadi, itu orangnya tersebut bisa jadi juga nggak tahu. Makanya, tapi kan sampaikan. Tapi kalau Iya, emang jawabnya nggak tahu. terakhir memangnya nggak tahu itu yang terakhir pembina sudah rame-rame itu kalau waktu itu puasa katanya nanti pertengahan Iya, itu ada pertengahan nanti aku pengumuman mau gitu. Padahal itu konsultasi sama konsultasi, itu bilangnya gitu. bosnya sama si Sumartini bilang gitu. Jadi kami juga selalu mengharap dari beliau. ya benda gitu. itu apa lebaran halal bihalal pengumuman ini nanti gitu. Ini di Pak template kan ada tuh di template-nya itu dikelepno. Lek kasaran mau ngomong dek Yorpe iki nek ora itu dek kene. Kalian nggak pasti percaya toh? Nah ini figur yang utama beliau. Itu yang dari Mutope tahun 2019. Soalnya seandainya ini ada jamaah, ada organisasi, saya mau haji disalurkan di travel itu travel gitu. Makanya ada 2 travel kan di Hong Kong itu Has Foundation sama Travel One. Jadi jamaahnya tuh banyak yang Travel One. Kenapa? Soalnya kita semua itu
percaya. Intinya percaya nganut Jadi andai kata beliau gitu loh, haji Pak. juga mutawifnya Pak. Nah, beliau mutawifnya. yang tinggi. Jadi kita tuh lebih intinya seneng lah, maksudnya kayak mantep gitu loh. Jadi mantapnya dari tahun 2019 sebelumnya itu kan lancar gitu. Nah setelah corona ini terus bilangnya tahun ini Kalau tahun travel ini. yang namanya travel Ian itu kan punya aneh organsi itu apa sama first foundation Iya saya. itu KJRI gitu loh Pak. Heeh. Jadi Ya cuma itu kok terus KJRI bilang sudah ketemu dua itu. Nah, makanya Kita kemarin berdua kan itu udah katanya tanya yang sama Pak ketangkep itu Martin. siapa yang ketemu yang ketangkep gitu maksudnya apa dari orang-orang itu atau siapa kok KJRI yang sudah masih apa Makanya itu. kan masih saya sempat membaca statusnya KJRI. Bagi kalian yang berkepentingan boleh menghubungi KJRI. Nah pertanyaan saya, kalian datang nggak dengan bukti-bukti surat-surat cinta ini? ya belum katanya Pak beliau kemarin nggak boleh Nggak boleh telepon dulu ya? Oke. Makanya katanya sementara sungguh 1 minggu 2 minggu, makanya kami minggu terakhir ini sama ngasihkan Surat ini ya yang ditunggu ya dari Pak Polisi. Jadi sekali lagi karena memang seperti yang saya bilang, kalian dagelnya tak antem loh Pak. Jadi kenapa saya selalu bilang nih, dari beberapa informasi kemarin saya sempat ngomong sama Ki Candy juga tentang jemaah haji ini secara pribadi ya. Iya. Mereka pun heran gitu loh. Kalian cari uang siang malam ngosek WC yo jek enek sing tega mangan keringet kuningnya babu. Pemenang tujuannya di ibadah. Nah, itu jadi yo sekali lagi ini udah nyampe ini. Tapi kan masih kurang ini berapa orang ini? Saya tuh waktu itu di sana tapi kok kayaknya nggak Nanti dikasih yang sama dekat rumah sini biar Karena nggak minta Bu. Oh, gitu. Harus minta Bu. Lah aku nggak tahu, ya pokoknya dia sudah aku suruh tanda tangan, terus Pak Polisi kan kan di ke grup bawah udah ya. tak kasih tahu nanti biar kapan-kapan mereka yang dekat biar nganter sini. Iya. Karena iya Pak. Saya menghadapi saudara-saudaraku seperti ini, aku sampai nggak bisa ngomong aku. Saya kasih tahu ya Bapak ya, secara langsung dan tidak langsung Keluar nggak bisa apa. air mata saya itu habis buat mereka. Kadang-kadang saya juga tidak tahu. Mereka sudah banting tulang seperti dia, itu cari uang sampai segitunya. Dan mereka itu orang-orang Indonesia itu tidak pernah tahu rasanya kangen rumah. Orang Indonesia itu tidak pernah tahu rasanya makan disambi karo Melayu. Orang-orang Indonesia itu tidak akan pernah tahu bagaimana rasa kangennya sama anak bayi yang ditinggalkan anak kandung. Betul. Orang-orang di rumah itu tidak akan pernah tahu betapa kangennya kami pada keluarga. Yang mereka tahu Uang. kapan kirim gaji. Ya. Jadi dari sinilah kesedihan saya Bapak. Dan kenapa saya sangat sedih sekali seperti yang kemarin saya bilang sama Bapak bahwa kehadiran saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa. Saya tidak meminta untuk dihargai siapapun. Saya tidak ingin diberikan sumbangan apapun oleh pemerintah. Cuman edukasi mereka, kasih tahu mereka mana yang benar, mana yang salah. Karena sekali lagi orang-orang saya adalah dari menengah ke bawah. Yang kalau mereka pinter, saya selalu bilang mereka nggak akan jadi pembantu. Sebentar Mbak Yuni. Mbak Yuni melayani teman-teman ini udah berapa lama? Saya kurang lebih 20 tahun saya pribadi Pak, tapi secara Mbak Yuni sudah 20 tahun di sini. saya lebih Pak. Kemudian komunikasi langsung dengan teman-teman ini udah berapa tahun? 20 tahun Pak. Dari saya ke sini Pak. Mbak Yuni sudah 20 tahun di sini. Iya. Jadi sudah tahu betul rasanya pahit gedirnya teman-teman di sini yang ada di sini. Pastinya Pak. Saya lihat mereka siang malam. Saya sendiri punya Kenapa Mbak pembantu. Yuni bisa melakukannya seperti ini? Karena panggilan hati. Banyak orang lebih kaya dari saya, banyak orang lebih hebat dari saya, tapi hati nurani mereka kemana? Mereka cuma mementingkan kekayaan. Mbak Yuni, ini kan saya tahu sekali, tahu ya. Ternyata hari ini saya dihadapkan dengan saudara-saudara perempuanku yang dari Indonesia yang ingin melakukan ibadah haji. Iya. Ya. Tipu. Ternyata ada penipuan yang dilakukan oleh Orang-orang tertentu ya. travel, dan dia agent pun nggak travel pun sekarang ini nggak tahu di mana ya, dan harus mengadu ke siapa, katakanlah seperti itu. KJRI juga. Mbak Yuni pun dihadapkan seperti ini. Saya yakin Mbak Yuni juga hanya kalau tuh ada solusi, datangnya itu tiba-tiba dan itu mungkin dari Tuhan. Amin. Tanya Mbak
ya solusinya piye. Saya yakin Mbak Yuni pun juga budrek itu sekarang ini. Tapi inilah fungsi ya saudaraku semuanya. Fungsi ketemu seperti ini minimal mudoroso ya, Iya, curhat, saling ketemu. Iya. Ibu bisa bertahan lebih kuat lagi. Iya. Siapa sih yang nggak dihadapkan dengan persoalan itu? Ya, dimanapun di dunia ini ya ada yang baik dan ada yang pihak travel yang sekarang ini ya kita berdoa mudah-mudahan pihak travel yang sekarang yang hilang entah kemana itu masih punya hati nurani. Amin. Ya, dan Iya, bisa harapan kami. mengembalikan duit yang telah diserahkan oleh ibu-ibu semuanya sekitar 144 tadi. Ya, nah saya berdoa, ya saya kan datang ke sini kan hanya menjenguk, ya Mbak Yuni yang Iya, Bapak. saudara-saudaraku yang ada di sini, pengen tahu keadaannya yang sebenarnya bagaimana, ya. Selama ini kan tahu media, ya kemudian tahu kebetulan kemarin itu ada yang nangis-nangis di sosial medianya Mbak Yuni ini, saya akhirnya pengen ke sini. Nah ternyata saya dihadapkan dengan seperti ini, lebih banyak lagi ternyata ini Mbak Yuni. Lebih parah lagi, Pak. Lebih parah lagi ini. Iya. Nah oleh karenanya, karena saya juga besok harus balik ke Jakarta ya, saya berdoa Mbak Yuni, Iya, Pak. sering-seringlah silaturahmi yang seperti ini. Jangan kemudian hati ini sampean sedih itu dipendam sendiri di rumah. Karena begitu dipendam sendiri, usia kita tambah tua, justru penyakit itu yang ada. Yang akan keluar. Iya. Begitu penyakit karena kesedihan, stres, tambah parah tuh. Emang ada. Iya, kalau masih yang- hidup. yang Masuk rumah sakit. itu kena apa? Pendarahan otak. Soalnya mungkin Korban ini, Pak. bener-bener nggak kuat, bukan masalah nggak punya uangnya, mungkin situasinya ikut majikan kan udah habis kontrak, terus majikan nggak ambil lagi, jadi Ya. pikirannya nggak kemana gitu loh, jadi Ya. nggak bisa nahan. Pendarahan otak sekarang. Ya. Ya teman-teman semuanya, saya datang ke sini ya, saya jujur atas nama pribadi. Tapi saya dari institusi memang saya dilahirkan seorang jurnalis yang harus tahu yang sebenarnya. Gitu ya. Nah, siapa tahu ini kan Mbak Yuni yang ada di sini, yang berada di sini nanti Mbak Yuni, saya berharap sekali Mbak Yuni juga yang ada di sini, teman-teman juga siapa tahu ya. Ya. Nah, ini juga ada perwakilan meskipun mungkin ya dari pihak Perida sini juga nggak ada kaitannya dengan KJRI ya, minimal KJRI tahu perasaannya bapak-bapak ya, dan terutama perasaan ibu-ibu yang ada di sini ini ya. Betul. Karena dengan tahu perasaannya ya bisa berkomunikasi dengan teman-teman semuanya yang ada musibah ini ya. Saudaraku semuanya, saudariku semuanya biar lebih tenang lagi. Begini kalau menurut saya, seiring berjalannya waktu, satu hal yang harus dilakukan, yang pertama adalah ini jangan diratapi. Ya, musibah itu Mbak Yuni bisa jadi kehilangan duit, kadang-kadang kecelakaan, kehilangan, meninggal dan sebagainya. Ya. Ini adalah sebagai pelajaran. Bukan berarti kita mengikhlaskan, tidak. Tetap berusaha berdoa, nanti Mbak Yuni siapa tahu ada apa namanya? Keajaiban katakanlah seperti itu, ya. Dan siapa tahu ada keajaiban kemudian dari saudara kita yang kemudian mendengarkan ini katakanlah seperti itu. Dari konjen juga ada komunikasi dengan ini, siapa tahu ya. Ya, Itu mudah-mudahan. bisa ini jalan keluarnya. Tapi jangan sampai apa namanya? Kejadian yang seperti ini sampai kepikiran. Kan dipikir boleh tapi jangan sampai kepikiran, kan begitu. Akhirnya akan sakit begitu loh Mbak Yuni. Nah, saya berharap saudariku semuanya yang ada di sini ini sehat. Perjalanan hidup itu kan sekarang masih banyak keluarga panjenengan semuanya, ibu-ibu ini itu kan menunggu di sana di Indonesia tuh. Perjalanan waktu ya, ayo kita jalani semuanya dan biarlah ini berproses, siapa tahu ada solusi. Ya, tetap sesedih apapun harus senyum. Kenapa? Aura positifnya ada. Dengan aura positif ada ini, rezeki itu selalu ada. Ya, ini boleh, ini hilang katakanlah seperti itu.
Ya, pasti sesuatu yang hilang pasti ada hikmahnya dan ada dikembalikan lagi dalam bentuk yang lain. Amin. Ya, itu yang perlu diingat oleh saudariku semuanya yang ada di sini dan yang di rumah, yang ada di Hongkong sinilah. Ini pelajaran yang sangat berharga dan jangan sampai terjadi lagi. Ya, pelajaran demi pelajaran ini. Saya ngomong seperti ini bukan saya selaku pribadi, karena aku selalu kalau teringat ibu saya mesti nangis. Saya tidak punya saudara kandung, ya, tapi nisan ada, ya saudara kandung perempuan nggak ada, makanya saya dengan ada gini ini saya terenyuh hati ini. Saya potong sedikit Pak. Apa yang ingin kami sampaikan adalah bukan ratapan atau kekecewaan kami, tapi kami hanya ingin berproses ya Pak ya. Kebetulan Bapak ada di sini, Bapak di sini bukan sebagai utusan atau siapapun, karena Bapak datang ke sini secara pribadi untuk mendatangi keadaan kami, itu sudah appreciate sekali. Dan saya yakin dan percaya kehadiran Bapak ke sini bukan kebetulan juga, itu adalah sebagian dari rencana Tuhan. Mungkin ini juga perpanjangan Tuhan karena Bapak kenal orang-orang yang ada di atas sana. Ya mungkin dengan adanya seperti ini Bapak akan membuka mata hati Bapak sendiri dan bisa membuka hati orang-orang pejabat yang ada di luar sana. Ini umur berapa sih sampai segininya? Ini umur berapa sih? Mungkin harapan saya masih saya tetap tersenyum, saya tetap bahagia, tapi saya tidak akan berhenti berkoar-koar sebelum ini selesai. Karena apa? Saya mengharapkan jika Tuhan mengambil mereka dengan cara ditipu, Tuhan juga mungkin sediakan salah satu pejabat nih, tiba-tiba ngomong, duitku iki tak kekno iki wong ge munggah haji. Saya juga nggak tahu. Karena itu adalah perpanjangan Tuhan dan Bapak di sini itu dari Jakarta. Nggak ada alasan tiba-tiba ujuk-ujuk nemuin saya. Pasti Tuhan punya sesuatu rencana dalam hidup Bapak. Dan Bapak selalu bilang ingin bermanfaat bagi orang lain. Mungkin Tuhan pakai Bapak saat ini. Dan kami tetap akan tersenyum. Kami tidak akan pernah putus asa. Kami akan tetap berjuang dengan cara kami. Tapi saya yakin dan percaya kehadiran Bapak bukan hanya semata-mata ingin datang ke studio. Mereka nggak janjian sama saya kalau hari ini ke sini, Pak. Saya bilang sama mereka jangan ke sini. Bener nggak? Karena saya masih belum ada jawaban. Tapi mereka tetap ke sini karena saya minta surat ini. Karena kebetulan Mabes Polri, bukan Polri ya, Polri Polisi Indonesia, Markas Besar Polisi Hong Kong meminta data ini pada saya. Seharusnya kan Mabes Polisi Hong Kong itu bukan koneksi dengan KJRI, tapi saya kurang tahu. Mereka mempertanyakan itu pada saya secara pribadi. Jadi itu perpanjangan Tuhan juga. Saya selalu percaya bahwa kami kadang menangis, kami kadang kecewa, kadang kami juga menyesal. Kenapa kok saya? Tapi sekali lagi kami sadar itu adalah sebuah proses bagi kami. Mau tidak mau, suka tidak suka, kami akan terus berdoa buat salah satu teman kami yang pendarahan otak karena tidak kuat dengan cobaan ini. Yaitu cara Tuhan untuk menguji keluarganya juga. Jadi saya cuma bilang, yaitu kalau Bapak pulang ke Jakarta, jangan lupa titipan kami itu aja, Pak. Iya. Insyaallah. Kami juga mewakili mohon bantuan dari Bapak. Bapak RRI. Injil. Ya, matur suwun ya Miss ya. Tadi sebenarnya saya juga mau ngomong seperti itu, tapi kok nanti gimana dibilang egois, apa yang orang nggak suka kan. Tapi sebenarnya saya pribadi tidak pernah berpikir seseorang tentang keegoisan ya Mbak ya. Egois silahkan. Iya. Tapi orang yang menerima itu juga silahkan. Saya tidak pernah memaksakan orang lain untuk menjadi apa yang saya mau. Saya datang sini itu sebetulnya tadi ya ingin mewawancari Mbak Yuni. Secara pribadi? Iya. Enggak, tadi betul saya ingin mewawancari Mbak Yuni. Ingin mengetahui lebih jauh Mbak Yuni yang Mbak Yuni lakukan ini gitu loh. Kemudian bertemu dengan kawan-kawan apa yang dilakukan, kemudian bagaimana cara melakukannya. Kemudian kalau ada masalah ini bagaimana cara mengatasinya. Saya sebetulnya ingin panjang lebar tanya Mbak Yuni nih. Itu kan. Ini kan jadi suasana ternyata situasinya hanyut Pak. Dan ini saya pribadi sudah tidak. Dan ini saya pribadi ini masih nggak parah ya Pak ya, karena mereka kehilangan uang untuk ke rumah Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara saya yang kemarin kehilangan uang, kehilangan harga diri dan hamil? Bener kan? Ya pada akhirnya
dengan suara kami yang kenceng, teriakan kami yang kenceng itu ketangkap juga. Jadi yang tadi aku bilang di lift. Oh iya. jadi itu ya tiap hari kayak gini Pak. Mereka tiap minggu datang ya kayak gini. Padahal saya sudah jangan kesini Mbak, nggak apa-apa. Tapi mereka bilang nggak Miss Yuni. Saya spot Miss Yuni untuk terus. Padahal mereka saya bilang nggak usah kesini Mbak. Tapi mereka selalu bilang kadang saya merasa capek dengan keadaan. Tuhan kenapa banyak masalah? Tapi ternyata dengan banyaknya masalah itu membuat saya semakin banyak pengalaman. Bukan saya tidak pernah ingin menghakimi sama dengan mbaknya, itu tidak. Karena saya ingin dia wake up, bangun. Kamu itu udah ditipu, bangun no. Sampai mencolot HP-ku. Ya. Karena kemarin ya teman-teman semuanya sudah ibu, saya tanya Mbak Yuni jatuh bangunnya berapa kali? Gitu kan? Nah ternyata kita itu kan sering juga jatuh bangun. Siapapun yang hidup ini gitu kan, pasti akan jatuh bangun kan begitu. Betul, Pak. Makanya saya sangat berharap sekali yang dihadapi oleh mother ini, ya orang-orang yang hebat ini, ya tolong jangan diratapi. Takut sakit, ibu ya. Jangan sakit, karena ibu masih harapan yang di rumah. Semuanya pasti ada hikmahnya. Siap. Bismillah, insya Allah ada solusi. Siap. Gitu Mbak. Aku nggak bisa ngomong meneh iki. Ojo nangis Reng, kok aku Lah iya melo. toh. Aku curhatan haji itu kan aku selalu mendengarkan Miss Yuni dari rumah. Aku lo ikut nangis sambil ngosek WC, aku ikut nangis. Demi Allah. Ya karena saya lihat ini loh orang umur berapa jenengan Bu? Sekarang ada 66. 66. Nah, Bu 66. Ya, ini 63. Saya 60. Kalau haji tahun 2020 rencana pulang, masih nunggu 21, 22, 23 ternyata. Insya Allah tahun depan bulan umroh. Dan ini kecil ini Pak. Itu kan saya dapat komplain banyak sekali dari bulan 4. Semua orang meminta saya membahas tentang haji. Itu sudah viral di TV Hong Kong. Dan tidak ada penanganannya. Dan banyak orang yang telepon saya, Miss tolong dibahas tentang jemaah haji. Nah saya itu modelnya tidak memviralkan yang viral Pak. Karena bukan A1. Kenapa saya bilang A1? Orangnya sendiri yang ngomong sama saya. Bukan saya dapat kabar dari TV, bukan katanya. Nah saya tidak, keluarga kami bukan muslim. Tapi saya tidak tahu kenapa Meme pas lebaran haji kesini Pak mendadak. Nggak ngomong dia lebaran haji kesini. Dan dia bilang apa? Mama saya besok lebaran loh Ma. Terus kita 3 orang terus anterin kami ke Indian Club. Ke Indian Club mau ngapain nih? Sholat haji. Kebetulan saya juga kangen. Dan mereka Aku ada sama di gua. Ini. sana. Mereka mencari saya, tapi saya kan lihat SMS-nya. Assalamualaikum Bu Yuni. Saya bilang waalaikumsalam. Terus ada lagi curhat. Apa Mbak? Nggak dijelasin. Otomatis saya nggak tahu apa yang terjadi. Mereka sudah cari saya jauh-jauh hari. Tapi memang belum waktunya Tuhan kasih. Saya ke Indian Club, saya sama Thomas duduk di belakang. Nah, itu banyak Saya anak sama- minta foto Pak. Saya ya maklum GR kan saya cantik Pak. Bapaknya daripada gak ngomong bojoku, sorry Pak Tony. coba tuh kene. Jadi di situ mereka banyak yang foto sampai saya GR Pak, betapa cantiknya saya. Tapi setelah itu jenengan ya Bu. Iya karena aku. Intil lagi dalam hatiku. Tak bueret ae. Iki wong tua iki ngopo? Nah, ternyata mereka adalah korban jemaah haji dan dari situlah saya teriak-teriak tiap waktu ya Mbak ya. Akhirnya banyak dari beberapa laporan-laporan hingga akhirnya Pak Martin Simanjuntak Uya turun tangan. Cuman kan memang sudah prosesnya kan 2 negara nih Pak, kami mengetahuinya, lapor ke KJRI, lapor polisi, dan sekarang kabar yang terbaru adalah sudah ditangkap 2 orang. Nah itu, tapi kan masalahnya kami tidak bisa menembusin KJRI. Kan setidaknya ada kusak-kusuk lah, orang-orang tertentu dikasih tahu di publik, inisialnya Y, siapa? Miss Yuni. Karena ketangkep kan orang bisa berpikir, oh iya udah kan lega. Kan dari KJRI sendiri tidak mengumumkan secara langsung. Ini yang pertama. Dan kami punya pengacara, kami pun harus berhati-hati untuk berbicara. Sementara pengacara kami juga tidak cuma kami. Sementara pengacara kami adalah gratis Pak, dari Indonesia. Jadi
kami itu tidak dipungut biaya sama sekali oleh Martin Simanjuntak. Dan ini bukan kasus yang pertama. Sudah banyak sekali kasus yang ditangani oleh Martin Simanjuntak. Dan saya sedihnya nih Pak, Martin Simanjuntak itu beda agama dengan orang-orang ini. Dia mau turun tangan. Lah, sementara orang-orang yang agama saya sama itu kemana gitu loh Pak. Yo nggak apa-apa. Ya saya nggak harus sedih, nggak meratapi, enggak ya. Martin Simanjuntak itu beda. Bukan satu agama dengan mereka, tapi dia turun tangan. Martin sudah berjalan, sudah bergerak ini ya. Sudah bergerak Pak. Tapi kan kita butuh banyak dukungan Pak. Kalau suara dari Martin aja kan masih kurang nih. Karena 150. Mungkin dari Bapak ada satu lagi suara. Dan yang saya tunggu itulah adalah orang-orang yang sama, punya agama yang sama, tujuannya ke rumah Tuhan yang sama, dan mereka bilang itu adalah saya. Itu yang saya tunggu. Ya, ini ya, korban ini ya mungkin nggak hanya di sini. Kasus-kasus yang seperti ini pernah juga ya di Indonesia terjadi, penipuan-penipuan yang terjadi seperti ini. Nah, cuman pesan saya ini, kepedulian terhadap sesama ya itu perlu hati nurani. Betul. Ya. Setuju. Nah, orang-orang yang punya hati nurani yang dalam lah, yang dengan seikhlas-ikhlasnya itu melakukan melakukan pertolongan terhadap itu. Oleh karenanya ya melalui Mbak Yuni mungkin ada siapa lagi nanti kasus tadi kata Mbak Yuni kan sudah tertangkap 2 orang. Artinya kalau sudah tertangkap di situ, saya kok pesimis duit itu kembali. Kalau kembali, sekali lagi setiap kasus itu uang kembali jarang Pak. Tapi keadilan kan setidak-tidaknya bisa mereka lihat. Kenapa saya sampaikan seperti itu Mbak Yuni? Sekali lagi Ibu di size cobaan yang seperti ini pasti ada hikmahnya dan pasti kemudian dikembalikan lagi dalam bentuk apa di sana. Dan itu aja mikirnya biar enteng Mbak Yuni. Iya Pak, saya tetap berpikiran positif. Tiba-tiba Tuhan kasih sesuatu yang di luar rencana kami. Iya, nggak tahu. Siapa tahu kemudian ada orang yang luar biasa katakan seperti itu. Teman-teman semuanya, kamu di sini ya tak backupnya, ya kan nggak tahu kan? Itu yang memang harapan kami. Ya, karena saya melihat kayak sama ngomong saya. Iya Pak. Ya, kalau masih Banyak saya melihat ibu-ibu ini kan yang sebagian di sini. Aku nggak bisa ngomong melihat ibu-ibu ini. Karena gini loh Pak, sebenarnya Aku ngeliat ibuku aja kayak ini. Saya lihat aku di waktu itu aja majikan aku aja nggak tega lihat aku kayak kesian. Majikan saya baik sampai ya gitu, kalau sampai macam yang menolong ya dengan bahasanya titik darah ya Miss ya. Sampai melakukan dengan cara apapun, cara kekeluargaan, jalur hukum, sampai preman. Majikan saya, soalnya majikan saya berbau Muslim. Jadi mereka tuh intinya kok tega wong Islam ngapusi wong kayak iki lagi ibadah haji. Sampai dia tuh marah bener marah. Kecuali kalian ditipu orang Gitu loh. tua. Makanya sampai dia itu padahal juga nggak di Hong Kong, tapi lewat dengan komunikasi sampai kenapa saya bergabung minta tolong pada saat itu mungkin emang Allah menemukan dengan ketemu sama Miss Yuni dengan hari raya haji itu sama Bu Narmini, saya menghubungi lewat telepon nggak pernah komunikasi, cuma waalaikumsalam gitu ya. Jadi ya itulah Allah dengan cara menemukan sama Miss Yuni, kami udah buntu minta pertolongan kemana gitu loh. Udah mentok mereka Pak, sudah putus asa. Sama MUI yang di Hong Kong sampai majikan saya itu lewat email ya mendatangkan si senior tadi figur itu sama pokoknya ketua MUI di Hong Kong itu didatengin dengan hormat, maksudnya di mana pertemuan yang jelas di Masjid Wancai Anwar itu tetap hasilnya nih nggak ada kosong, katanya juga nggak ngerti. Siapa tahu Bu Khofifah nih lihat ada Bapak di sini Ya, terus mau meroy kemudian mereka mau Bu Khofifah lah, Menteri Agama lah. Betul, cocok. Saya nggak tahu nih Pak. Ya anggap aja saya ngimpi. Ya seperti itu sebenarnya Pak, tapi saya mau ngomong, tapi takutnya, tapi nggak apa-apa lah, mereka kalau komen mau apa terserah.
Yang jelas dia itu kan nggak merasa saya tanya. seperti kami. Duit 80 juta itu berapa bulan? Bukan 80 juta Pak, 840 Pak, karena 82 juta, 100? 50 juta udah sekarang 19 19 satu itu aja. Udah dapat beli mobil itu. Iya. ya Pak. Kan 150 juta Pak. Di tanah sawah. Iya. Udah beli tanah di sawah di kampung itu. Iya, iya. Tapi karena waktu itu niatnya ibadah. Iya, Itu gitu. nanti ya nabung gitu. Ya 3 tahun Pak, mulai 19. Tapi ya sekali lagi ya Pak ya, kalau banyak orang nih telepon saya dan menjatuhkan dan membandingkan, dia selalu banyak orang bilang, jemaah haji ditipu kan bukan cuma di Hong Kong aja, di Indonesia iya. Sekali lagi ini beda. Kalau Anda katakan di Indonesia juga ada, beda. Di Indonesia kalian punya tanah, kalian orang kaya, mereka ngosek WC, kadang dilempar sandal sama majikan. Benar nggak? Iya Bu. Benar nggak? Ini sekarang Kalian kadang jam 1 malam masih belum tidur ngeratapin dimarahin majikan. Ini yang membuat saya beda Pak. puasa aja Iya. sambil sendiri. Jadi saya bilang beda. Kalau di Indonesia ditipu, ya mereka punya tanah, punya keluarga, punya mobil. Mereka punya apa? Punya nyawa satu yang masih dikasih sehat, ini ada syukur, sudah syukur. Makanya saya bilang sama Bapak sekali lagi titip salam. Jika ada nih kan masa-masanya lagi, ya Bapak kan lagi ingin mengkampanyekan kampanye nih Pak, sekalian tak singgung. Nah, sekalian toh. Sekalian kan saya pelan-pelan mengkampanyekan kampanye. Saya itu teman-teman semuanya, saudariku ya, sebetulnya saya datang ke Hong Kong ini dalam rangka edukasi politik, gitu loh, ya. Ya, mengadakan gerakan cerdas memilih. Ya, Radio Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan cerdas memilih di Konjen Hong Kong. Nah, kenapa menyelenggarakan kegiatan ini? Karena sebanyak sekitar 200.000 ya. 188.000 di Hong Kong ini setidak-tidaknya tahu nih bahwa Indonesia itu akan punya gawe, kan gitu kan? Tanggal 14 Februari kalau di Indonesia kan begitu. Sehingga kita menyelenggarakan kegiatan ini bersama teman-teman kita dari KPU, Bawaslu juga ada, gitu kan? Nah, agar masyarakat yang di Hong Kong tahu bahwa akan ada pesta demokrasi dan mengajak dalam pesta demokrasi ini, ya yang namanya pesta itu kan seneng toh. Kalau masalah milih itu kan masalah pribadi. Nah, RRI dalam kapasitas mengajak, yuk kita sukseskan, yuk kita berdoa agar pesta demokrasi ini lancar. Nah, siapa yang dipilih terserah Bapak dan Ibu semuanya sesuai dengan hati nurani. Pertanyaan berikutnya, udah siapa yang akan dipilih? Cari di sana. Di informasi-informasi di internet katakan seperti itu, calon-calon presiden kita siapa, calon legislatif kita siapa, ya itu dicekin semuanya di sana, baru jatuhkan pilihannya. Nah kita sebetulnya mau menyelenggarakan itu dan sudah menyelenggarakan kegiatan itu. Nah saya datang ke Hong Kong ini dalam kapasitas itu, hanya sebatas mengajak yuk sukseskan pesta demokrasi ini. Bukan mengajak, yuk ini coblos ini enggak. Saya kapasitas tidak di sana. Ya kan seperti yang saya katakan, mengkampanyekan kampanye. Dan sekalian nitip nih Pak, kan Bapak kemana-mana, bukan hanya akan datang di Hong Kong. Ya, Okay. Gimana Mbak? Ya, sekali lagi Bapak mengkampanyekan kampanye. Saya juga punya titipan untuk mengkampanyekan PMI itu jangan cuma dikatakan penyumbang devisa negara. Tapi pada akhirnya cuma diubah namanya lebih terhormat, tapi tetap aja. Jadi kenapa saya bilang seperti itu? Saat mereka bermasalah, saya nggak ngomong loh, mereka yang ngomong ya Pak ya. Jadi saya akan mengkampanyekan kampanye. Tapi seandainya saya mengkampanyekan kampanye dan sukses, jeritan kami kira-kira nih sukses nggak? Itu pertanyaan saya Pak. Ya, gini. Tuhan itu tidak akan merubah nasib satu kaum apabila kaum tersebut tidak merubah nasibnya. Setuju.